Kalau menurut saya, apa ya, sangat baik ketika misalnya orang yang berseberangan dalam politik itu bisa ketemu. Oh iya dong. Apapun konteksnya, Bang. Iya dong. Yang bahaya itu kalau nggak ketemu, Bang. Iya, iya, iya. Yang susah itu kalau orang politik nggak ketemu. Iya, iya. Makanya saya selalu agak khawatir Hah. kalau Pak Jokowi sama Bu Mega nggak bisa ketemu. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh nggak ada khawatir sama sekali karena bisa ketemu kapan aja. Iya, iya, iya. Mau kayak gimana juga mereka Iya, bisa iya, iya. bisa mengesampingkan nih persoalan-persoalan yang mungkin sifatnya agak-agak Iya, iya, personal, iya. pribadi, politik, jadi kepentingan bangsa. Jadi Iya. mereka bisa ketemu. Kemarin kan Pak Surya Paloh ketemu dengan Presiden Jokowi kan. Mereka ini kan teman akrab. Jadi nggak pakai susah, siapapun yang mengundang nggak ada urusan dengan itu kan. Nah kira-kira apa yang mereka bicarakan ya? Menurut Pasti ngomong politik lah kan. udah pasti lah. Kan nggak mungkin Udah ngomong pasti lah. pertanian kan nggak mungkin. Dan positif gesturnya. Kalau menurut saya, apa ya, sangat baik ketika misalnya orang yang berseberangan dalam politik itu bisa ketemu. Oh iya dong. Apapun konteksnya, Bang. Iya dong. Yang bahaya itu kalau nggak ketemu, Bang. Iya, iya, iya. Yang susah itu kalau orang politik nggak ketemu. Iya, iya. Makanya saya selalu agak khawatir Hah. kalau Pak Jokowi sama Bu Mega nggak bisa ketemu. Oh gitu ya. Itu agak-agak khawatir. Berarti kan jembatan putus. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh nggak ada khawatir sama sekali karena bisa ketemu kapan aja. Iya, iya, iya. Mau kayak gimana juga mereka Iya, iya. bisa mengesampingkan nih persoalan-persoalan yang mungkin sifatnya agak-agak personal, iya. pribadi, politik, jadi kepentingan bangsa. Jadi Iya. mereka bisa ketemu. Jadi kalau saya melihatnya, kalau yang pertama kali ketemu orang yang di luar koalisi ini adalah Pak Surya Paloh, berarti mungkin dugaan saya memang agak sulit ketemu dengan Ibu Mega. Iya. Tapi dalam konteks Surya Paloh, ada nggak perkiraan kita dia rasional menerima hasil ini? Saya yakin Pak Surya Paloh Saya rasional. juga gitu ya. Saya juga gitu. Beliau kan matang lah Ah, iya, iya. dalam soal politik matang. Iya, iya. Urusan berbeda jalan kan Iya, boleh iya, aja iya. sesaat Iya, kita iya, beda iya. keyakinan, Bang. Iya, iya, iya. Tapi ketika sudah ada kelihatan hasil Iya, ya iya, iya. matang lah Iya, soal-soal iya, kayak begitu. Jadi menurut saya beliau bisa kesampingkan itu Iya. untuk kemudian bicara soal bangsa. Iya. Orang sering tuding ini sikap pragmatis. Tapi buat saya yang menyelamatkan bangsa ini sikap pragmatis, bukan idealisme, Bang. Iya. Kalau misalnya kita dengan bangga bilang, oh saya idealis dong, saya sekali oposisi akan tetap oposisi, saya nggak mau ketemu sama orang itu. Gimana mau rukun bangsa? Itu namanya keras kepala, Pak, namanya. Itu namanya keras kepala. Stubborn itu, Pak. Iya, terus kalau misalnya tetap memilih jadi oposisi, nggak apa-apa juga, tapi bisa ketemu, itu penting. Iya, iya. Jangan sampai maksud saya, dulu kan Pak SBY berusaha untuk merajut Hubungannya dengan Ibu Mega. Ibu Mega, tapi selalu ditolak kan. Menurut saya, ya oposisi kan tetap bisa jadi oposisi, tapi komunikasi itu kan bisa tetap jalan. Iya, iya. Maksud saya begitu. Jadi bangsa ini dibangun dengan itu, Bang, jiwa besar yang seperti itu menurut saya. Jiwa besar itu bukan idealisme menurut saya. Dan sebagian besar kompromi atas kebaikan bangsa, untuk kebaikan bangsa, itu sebenarnya mayoritas sudah berjalan. Iya. Mardhani Alisera itu juga. Sudah mengucapkan. Iya, luar biasa Dia itu. WA saya langsung. Ah, luar biasa itu, Pak. Banyak oposisi-oposisi yang WA saya langsung. Luar biasa itu. WA saya nggak tahu kenapa ucapan selamat ke saya bilang ucapan selamatnya ke kandidat. Kalau saya kan tapi kan, tujuan dia bukan begitu. Iya, tujuan dia, Anda sangat dekat dengan kandidat, tolong disampaikan. Iya. Itu luar biasa itu, Pak. Maknanya itu, kita kan debu-debu aja di sekitar kandidat. Cuman saya yang hargai adalah kebesaran jiwa mereka mengakui itu secara personal. Nah, kemudian Imin juga kayaknya udah melakukan kontak kan. Mungkin orang seperti Caimin juga menurut saya masa sih mau jadi oposisi. Justru itu. Jadi artinya udah cair ini. Iya, iya. Jadi persoalan di 01 tinggal nunggu waktu lah. Iya. Yang agak berat itu di 3 ini. Iya. Ya atau gitu aja. Akhirnya konstelasinya berubah begitu. Nanti mungkin. Ini kan masih panjang. 6 bulan, 7 bulan ke depan ini masih panjang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi perubahan apa enggak. Tapi kalau sebentar, maaf. Kalau PDIP sudah menjelaskan, mereka udah pengalaman 10 tahun jadi oposisi, jadi dia ingin memilih itu lagi. Ya. Dan buat bangsa ini menurut para pengamat bagus. Saya juga tidak menyalahkan pendirian itu sebenarnya. Iya. Tidak menyalahkan pendirian itu.
dan bagus-bagus aja ketika PDIP pengen jadi oposisi. Iya. Tapi menurut saya sebelum semua diputuskan menjadi oposisi atau tidak, sebaiknya memang ketemu semua. Oh iya. Bagus Gitu. juga Ini kan sih. berbagi peran, Iya. bukan dalam rangka bermusuhan. Iya sih. Iya. Ini kan kita mau berbagi peran. Ada 2-3 partai berperan jadi oposisi, oke. Iya. Ada sekian partai yang berperan jadi pengusung pemerintah, Iya. kayak gitu. Tapi Iya. itu bukan, bahkan oposisi terkuat pun ngobrol. Iya. Tapi kalau dilihat dari PDIP yang diwakili sebagian besar oleh Puan dalam rangka konsolidasi ya, rekonsiliasi, kayaknya sih saya nggak terlalu pesimis ya. Karena sikap Puan ini sikap yang sangat rasional, meniru papinya ya. Ya, menurut saya Ibu Puan. Ya, jadi nggak ada masalah lah. Kita bisa memahami lah Ibu Mega dengan usia yang seperti ini, kita bisa paham. Dan lah. mungkin jika memang jadi momentum regenerasi ya. Ya, saya kira iya. Jadi sehingga walaupun misalnya pilihannya adalah oposisi bagi PDIP, tapi oposisi itu oposisi yang membangun. Iya dong. Oposisi yang konstruktif. Iya. Mengkoreksi, jadi bukan untuk mengobok-obok tapi enggak, check and balances. Check and balances. Nah, gitu. Iya kan. Jadi menurut saya itu jauh lebih sehat. Iya dong, karena Ibu Puan itu ketemu dengan anaknya Pak SBY AHY dengan bagus. Walaupun Pak SBY sama Ibu Mega nggak ketemu, nggak ada masalah menurut saya sih ya. Lebih kepada pribadi lah itu. Menurut saya setelah ini juga Ibu Puan bisa ketemu Pak Jokowi. Saya yakin. Bisa. Saya yakin sekali. Gitu. Ya, jadi luar biasa nih. Seperti Anda bilang, Anda tadi sangat respect dengan proses-prosesnya ya di dalam internal. Nah, kemudian tentang banyaknya beredar daftar kabinet dan sudah gimana menurut Anda itu? Menarik itu fenomena itu. Di kita itu orang-orangnya suka info A1 ya. Jadi ada juga orang yang mengklaim punya info A1. Apa disebar-sebar gitu. Yang nggak bisa diverifikasi, yang nggak bisa di cross check gitu. Terus tiba-tiba muncul nama si A, si B, si C. Kan kalau penyusunan kabinet juga gitu. Menjelang penyusunan kabinet, ini daftar menteri yang dibocorkan. Padahal mungkin daftarnya aja belum jadi. Apalagi dibocorkan gitu kan. Jadi aneh. Menurut saya mungkin ya ini dibuat oleh para pengagum orang-orang tertentu. Kemudian pengen tokoh-tokoh yang dia kagumi masuk. Kan? Atau dibuat oleh orang yang ingin mencoba menjadi orang yang bisa memprediksi. Prediksi saya. Oh iya, bisa juga ya. Tapi harusnya dibingkai dong. Ini prediksi, jadi bukan bocoran. Misalnya versi. Ya, versi siapa? Boleh prediksi versi A, versi B itu lebih sehat menurut Jangan saya. dibilang ini adalah daftar. Atau ya di-create oleh orang yang pengen namanya ada di situ. Iya kan? Saya yakin sekarang. Ya kombinasi lah. Kalau daftar yang dimiliki oleh Pak Prabowo mungkin sudah ada banyak. Misalnya kebutuhan menterinya mungkin 37, tapi daftarnya mungkin sudah 300 sekarang. Karena begitu banyak kan tinggal men-sorting ya. Iya, talenta atau usulan-usulan mungkin sudah banyak ke beliau. Mungkin sudah 600, kita nggak tahu. Daftarnya sebanyak itu kan. Kita nggak banyak kan. Siapa-siapa aja nanti yang akan dipilih kan beliau yang akan duduk berunding. Betul. Ya kan? Dan ini kan yang perundingan-perundingan ini mungkin nggak banyak orang, 2-3 orang aja yang tahu. Iya, kan nggak mungkin kita tahu duluan hari ini. Kalau Pak Prabowo sendiri baca daftar itu dibilang, lah kan ini daftarnya belum didiskusikan misalnya gitu. Jadi buat saya kayak gitu. Jadi daftar-daftar itu anggap aja hiburan lah, Bang. Iya. Jadi validitasnya jauh lah. Dan ini kan dunia medsos yang berkembang sekarang. Jadi sangat mudah. Bikin versi apa nanti versi yang sama nanti diganti dengan nama siapa gitu, satu foto gitu. Seolah-olah valid. Walaupun misalnya saya yakin ya, memang akan ada orang-orang yang jadi representasi Pak Jokowi di kabinet. Itu saya yakin tuh. Iyalah, karena kan putranya ada di sana. Iya, saya yakin itu mungkin ada 4 orang, mungkin 5 orang mungkin yang memang akan jadi representasi Pak Jokowi sebagai simbol keberlanjutan dari pemerintahan. Dan simbol rekonsiliasi juga. Dengan Pak Prabowo sebagai partnernya kan. Iya, betul. Jadi menurut saya itu mungkin ada yang seperti itu. Tapi sisanya menurut saya ya pasti ada seleksi yang sangat-sangat ini. Saya melihat ya, Pak Prabowo itu bikin tim ya. Dia bikin tim yang rapi. Ini tim kampanye ini sepanjang yang saya lalui ini tim kampanye yang jauh lebih rapi dari tim kampanye yang pernah saya ikuti sebelumnya. Relawan-relawan juga jauh lebih rapi dibandingkan relawan-relawan. Dalam soal apa ini rapinya ini? Koordinasi. Iya.
dalam penjadwalan, Iya, dalam pelaksanaan apa segala macam. Menurut saya ini jauh lebih Memang rapi, kelihatan dia tentara ya. jauh lebih rapi. Dan dia berusaha untuk mengelilingi dirinya itu dengan orang-orang yang memang ahli, orang-orang yang memang cakap. Oh iya. Walaupun mungkin orang ini ketika ditaruh ada orang lain nggak suka, tapi cakap orangnya, dia taruh di situ. Iya. Ketika dia pasang orang ini, mungkin orang lain ada yang nggak suka, tapi dia taruh di situ. Ketika dia hadir ke satu acara, mungkin ada orang lain nggak suka dia hadir di acara itu, tapi dia hadir. Jadi menurut saya ada pertimbangan-pertimbangan, wah dia pengen orang-orang cakap yang mengelilingi dia. Ya, dan di pidatonya selalu dibilang itu, saya akan memilih the bright and the brightness. Jadi orang yang terbaik, ya. Jadi memang dia jiwa profesionalisme dia, take the man on the right place at the right time. Yang sisa-sisanya dia nggak terlalu peduli gitu loh, ya kan. Jadi menurut saya bukan soal dari non partai atau partai politik menurut saya, tapi orang-orang terbaik, mau itu orang partai politik ambil. Orang terbaik mau orang non partai politik ya ambil. Jadi memang saya percaya dia punya semangat itu. Ya, dan dia memang orang yang berwibawa. Nah, jadi orang juga kalau mau ini ya bisa main-main sama dia. Loh, takut ditolak, reputasi kan bisa turun, Pak. Ya. Dan nggak mau main-main dia. Justru itu orangnya tipe-tipe serius, bukan pencitraan. Jadi iya kan. Nah, ada lagi yang menarik ya, luar biasa kalau menurut saya. Dari luar, dari Eropa, dari Asia itu datang dari Cina datang dubes ke rumahnya, luar biasa itu. Artinya mereka ini kan bukan kaleng-kaleng. Mereka lakukan penelitian secara seksama, angka-angka Anda, wah itu orang-orang hebat itu datang ke dia. Para duta besar yang menyampaikan luar biasa itu. Mungkin ya sudah puluhan ya. Iya, justru itu. Sehari itu mungkin bisa 5 atau 6 perwakilan negara yang mengucapkan selamat secara langsung kan. Iya, balik belum lagi yang via mention. Iya, balik lagi ya quick count atau capture dari survei itu memang memberikan semacam informasi pendahulu kepada mereka. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan, nah jadi harusnya ini ditiru para intelektual dan orang Indonesia gitu loh. Nah, tapi makna apa itu seolah-olah di tengah gejolak geopolitik ya? Apa yang Anda lihat dari responnya mereka itu? Apakah seolah-olah mereka sudah mengantisipasi ini lanjutan dari Jokowi sehingga mereka sangat antusias ya? Karena kan Jokowi kan G20 dipuji kan, ASEAN dipuji kan, international meetings itu kan menganggap Indonesia ini memang berpengaruh gitu loh. Nah, ketika dia menang terus antusias, apa itu maknanya itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang pertama tentu bagian dari sopan santun hubungan bilateral kayak gitu tuh itu umum lah. Iya umum. Tapi bahwa mengucapkan selamat sedini mungkin itu bagian dari kepercayaan mereka terhadap mekanisme demokrasi di Indonesia. Kita anggap ini mekanisme demokrasinya nggak ada masalah, serius. Kita ucapkan langsung selamat. Ini bagian dari legitimasi nih. Legitimasi. Kita lihat aja nanti negara mana yang paling terakhir mengucapkan. Nah, itu yang agak-agak sentimen dikit sama Prabowo. Siapa yang terakhir nanti ngucapin, nah itu yang agak sentimen dikit tuh. Gitu. Luar biasa analisa Anda ya. Kalau yang sudah dari awal-awal begini ya sudah ngucapin percaya dengan mekanisme demokrasi itu teman tuh. Karena ada ucapan dari Prabowo di CSIS waktu itu, kita mau menjadi tetangga yang baik. Dan nggak mau ada musuh. Ya, kita nggak mau ada musuh. Satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi orang-orang sana melihat orang ini memang negarawan gitu ya. Jadi kalau saya duluan nanti ya supaya dia ingat gitu. Cina itu luar biasa. Saya waktu teleponan sempat saya pancing Pak Prabowo, Pak, itu ada tulisan di media Singapura, harapan negara ASEAN bahwa Indonesia akan jauh lebih aktif memerankan peran dalam konteks global, terutama karena ada ancaman perang di Pasifik, ada perang di Ukraina, ada perang di Timur Tengah hari ini. Pak Prabowo bilangnya sederhana ke saya. Jangan sampai mereka berharap kita akan ikut-ikutan dalam blok perang. Kita akan terus sebagai negara Indonesia dengan politik bebas aktif. Kita nggak akan ikut-ikutan blok manapun. Kalau peran aktifnya dalam perdamaian oke. Kalau peran aktifnya ngeblok ke negara yang terlibat konflik, nggak ada cerita. Ini memang luar biasa.
Dia tetap memegang arah negara kita sesuai dengan panduan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun itu pujian kan, orang-orang tuh pengen ngumbang Prabowo kan, wah negara kita dipimpin oleh mantan militer nih, negaranya besar nih, bisa mainkan diri nih, bikin blok-blok ini, blok itu. Dia enggak. Jangan sampai mereka berharap kita akan terlibatan blok-blok orang yang berkonflik. Enggak, kita akan tetap dengan politik bebas aktif. Jadi memang dia orang yang fundamental. Jadi negara besar, negara kuat kalau pertahanannya kuat. Jadi memang national interest. Nah, beda dengan paslon yang satu, mau ini mau jual-jualan itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 dalam benar dulu. Jadi gizi ya kan, makan siang dulu, sekolah. Negara kita hanya dihargai kalau negara kita kuat. Nah, itu kira-kira itu. SDM-nya bagus, kualitas manusianya bagus, punya pekerjaan, punya kesejahteraan, dan punya kekuatan militer yang kuat. Bukan buat agresi terhadap negara lain, itu dia. Tapi untuk mempertahankan negaranya yang besar ini. Nah, dari situ jadi relevan bahwa dia bukan orang yang suka dipancing-pancing. Dia betul-betul orang-orang yang saya tuh sengaja tuh menyampaikan berita dari media asing itu yang seolah-olah memberi harapan Prabowo akan lebih aktif dalam soal begini-begini. Dia bilang jangan sampai mereka berharap kita akan ini. Kita akan jalankan politik luar negeri bebas aktif. Tidak akan berpihak pada blok manapun, tidak akan terlibat dalam konflik manapun. Nah, ada lagi sedikit diskusi. Kira-kira karena panjangnya waktu sampai Oktober, mungkin nggak dibentuk tim transisi? Saya tidak tahu persis. Tapi menurut saya kalau yang menang itu Anies atau Ganjar, wajar dibikin tim transisi. Seperti dulu waktu Jokowi dengan Pak SBY. Karena beda banget gitu. Maksudnya beda pihaknya. Iyalah. Tapi kalau ini kan melanjutkan. Orang-orangnya kira-kira sebagian besar pemerintahnya sama. Partai pengusungnya kira-kira juga mirip. Tapi buat apa? Iya, saya kira juga. Maksudnya apakah urgent untuk jadi ada tim transisi atau enggak kan gitu. Ini orang yang bersahabat kok. Iya kan? Ini kan melanjutkan. Bahkan apapun yang misalnya perubahan yang ingin dibuat oleh Pak Prabowo, misalnya nomenklatur kabinet. Misal nomenklatur kabinet misalnya apa gitu. Ada kementerian apa atau kementerian apa yang dilebur, itu bisa dilakukan sekarang. Persiapannya bisa dilakukan sekarang oleh Pak Presiden Jokowi karena ini kan satu arah ini. 100% pengen melanjutkan ini. Jadi inline dengan pertanyaan saya, itu juga menunjukkan hubungan yang sangat bagus antara Pak Jokowi dengan KIM ini Koalisi Indonesia Maju ini. Dia mengundang salah satu ketua partai yang belum pernah ada di sana, ketua Partai Demokrat menjadi menteri. Aduh, luar biasa itu. Sudah inline kan? Sudah inline. Mas AHY ini magang 8 bulan ke depan untuk dilanjutkan jadi menteri lagi berikutnya. Betul. Luar biasa itu. Jadi itu untuk menunjukkan teori kita bahwa kita tidak memerlukan tim transisi kan saya kan transisinya aja udah udah jalan, bisa udah jalan dengan sendirinya. Bisa disiapkan oleh Pak Jokowi transisinya. Jadi menurut saya kayaknya memang tidak dibutuhkan. Tapi kalaupun dibikin nggak apa-apa. Itu terserah. Kayaknya nggak dibutuhkan tim transisi. Karena kalau lihat ini kayak ngasih ke orang yang sama dalam rumah yang sama kan. Kecuali tim transisi dibutuhkan buat orang beda rumah. Ini di rumah yang sama. Bisa dirundingkan bahkan kapan aja itu. Jadi saya sebagai teman sangat mengharapkan Bung Hasan itu harus bisa bukan hanya membantu di survei, tapi membantu dalam mewujudkan visi dan misi besar dari Pak Prabowo Gibran. Ini harapan saya sebagai teman Kita tetap kawal beliau lah. Iyalah. Jadi apapun itu kita dimanapun tepatnya bukan itu soalnya. Tapi kita kawal beliau. Jadi saya berharap Anda di situ mudah-mudahan nanti kita akan diskusi lagi lah mengawal ini. Karena kalau tanpa idealisme sesuai dengan seperti Anda bilang tadi Anda sangat berharap orang-orang yang mengelilingi dia sebagaimana dia mengatur rapinya ini. Saya juga berharap karena kabinet yang akan datang sangat menentukan, kualitas kabinet yang akan datang sangat menentukan cita-citanya. Karena belum ada satu partai memberi beban di punggungnya untuk membuat sesuatu yang belum pernah terjadi. Contoh soal anggaran itu kan. Pak Hasim mengatakan di sini ada 9% anggaran
yang akan ditarik, diupayakan dengan perluasan 9% dari 22.000 PDB Indonesia tahun ini. Berarti sekitar 2.000 triliun, kan? Luar biasa. Nggak ada partai yang berani Pak memikul itu Pak. Nah, ini luar biasa. Jadi kita harus berharap semua orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang punya idealisme. Ya, jangan lagi ada orang yang punya track record yang yang busuk di sampingnya. Itu aja. Dan saya yakin beliau sanggup lah. Oh, saya yakin juga, karena dia bukan tipe orang-orang yang bisa ditarik-tarik ya kan. Ya. Saya kira gitu ya, Bung ya. Ya, terima kasih ya.